Jika membahas tentang luar angkasa tentunya yang teringat adalah ruang hampa yang sangat luas, termasuk berisi tempat di mana bumi kita berpijak. Susunan dari luar angkasa sangatlah banyak mulai dari tata surya kita dan masih banyak galaksi yang belum kita ketahui. Meski sudah banyak penemuan, tapi pengetahuan manusia terkait luar angkasa masih sangat minim. Miliaran galaksi, bintang dan planet-planet di tata surya tentunya belum seluruhnya dijelajahi oleh para ilmuwan kita. Hal tersebut menyebabkan ilmu terkait luar angkasa akan terus bertambah. Namun, tahu gak nih ada beberapa fakta unik terkait luar angkasa yang dikutip dari Arizona State University. Yuk, simak fakta unik terkait luar angkasa yang mungkin belum kamu ketahui. Kalian tahu nggak sih, kalau luar angkasa itu sangat sunyi dan tidak memiliki suara sama sekali? Hal ini disebabkan tidak adanya atmosfer di dalam luar angkasa tersebut. Atmosfer sendiri merupakan sebuah medium agar suara yang diciptakan dapat merambat dan kita dengar. Tidak adanya atmosfer inilah yang kemudian menyebabkan luar angkasa sangat sunyi. Venus adalah planet terpanas di tata surya dan memiliki suhu permukaan rata-rata sekitar 450 derajat Celcius. Menariknya, Venus bukanlah planet terdekat dengan matahari, Merkurius lebih dekat tetapi karena tak memiliki atmosfer untuk mengatur suhu, fluktuasi suhu yang terjadi sangat besar. Bulan juga tak memiliki atmosfer. Dengan begitu, tak ada angin dan air di sana. Hasilnya, ketika diberi tekanan, bekas yang tertinggal akan bertahan lama. Misalnya saja jejak kaki para astronaut di bulan, diperkirakan bisa bertahan hingga 100 juta tahun. Memang tak selamanya, sebab bulan dibombardir dengan banyak mikrometeorit yang menyebabkan terjadinya erosi. Matahari adalah benda sangat padat, sehingga mencapai 99% massa seluruh tata surya kita. Itulah yang memungkinkan matahari mendominasi gravitasi semua planet. Setiap detik, matahari meleburkan sekitar 600 juta ton hidrogen menjadi helium. Matahari juga mengubah sekitar 4 juta ton materi menjadi energi sebagai produk sampingan. Saat matahari mati, ia akan menjadi raksasa merah dan menyelimuti bumi beserta segala isinya. Namun, diprediksi matahari belum akan mati hingga 5 miliar tahun ke depan. Asteroid terbesar di tata surya adalah bongkahan batu luar angkasa raksasa bernama Ceres. Asteroid ini berdiameter hampir 600 mil. Luas permukaan Ceres kira-kira sama dengan luas daratan India atau Argentina. Lokasinya di antara Mars dan Jupiter. Karena sangat luas, mustahil secara akurat memprediksi berapa banyak bintang yang ada di ruang angkasa. Saat ini, para ilmuwan dan astronom menggunakan jumlah bintang hanya di galaksi kita, Bima Sakti, untuk memperkirakan jumlahnya. Jumlah itu antara 200 sampai 400 miliar bintang dan diperkirakan ada miliaran galaksi sehingga bintang-bintang di ruang angkasa benar-benar tak terhitung. Jika dua jenis logam yang sama bersentuhan di ruang angkasa, maka akan saling menempel secara permanen. Efek luar biasa ini disebut pengelasan dingin. Itu terjadi karena atom-atom dari masing-masing potongan logam tidak memiliki cara untuk mengetahui bahwa mereka adalah potongan logam yang berbeda, sehingga gumpalan-gumpalan itu bergabung menjadi satu. Baca juga NASA, luar angkasa penuh dengan sampah berbahaya. Fenomena ini tidak akan terjadi di bumi karena ada udara dan air yang memisahkan potongan-potongan itu. Efeknya memiliki banyak implikasi untuk konstruksi pesawat ruang angkasa dan masa depan konstruksi berbasis logam dalam ruang hampa. Bintang-bintang neutron adalah bintang-bintang yang paling padat dan terkecil di alam semesta yang diketahui, dan meskipun mereka hanya memiliki diameter sekitar 10 km 6 mil, mereka mungkin memiliki massa beberapa kali massa matahari. Mereka juga dapat berputar hingga 60 kali per detik setelah lahir dari ledakan bintang supernova. Sejauh ini telah diketahui berputar secepat 600-712 kali per detik. Teorinya adalah bahwa ketika bumi adalah sebuah planet yang relatif muda,
ia dikejutkan oleh benda raksasa dan tabrakan ini menghancurkan sepotong bumi untuk membuat bulan. Bagian ini kemudian mulai mengorbit bumi sebagai hasil dari tarikan gravitasi. Venus diketahui memiliki rotasi dengan sumbu lambat yang membutuhkan 243 hari bumi untuk menyelesaikan harinya. Orbit Venus mengelilingi matahari selama 225 hari bumi. Hal ini menyebabkan 1 tahun di Venus memiliki waktu 18 hari lebih sedikit dibanding 1 harinya. Tahukah kalian, matahari memiliki luas yang sangat besar. Akibat luasnya ini diperkirakan matahari dapat menampung sebanyak 1,3 juta bumi dengan posisi bumi tergencet. Namun, jika bumi tetap mempertahankan bentuk bulatnya maka matahari dapat menampung sebanyak 960.000 bumi. Astronot yang kembali dari SpaceWorks melaporkan bau dunia lain yang menempel pada pakaian antariksa mereka. Menurut astronot Thomas Jones, luar angkasa membawa bau ozon yang khas, tajam dan samar seperti bubuk mesiu, belerang. Badai geomagnetik terjadi di bumi pada tahun 1859 ketika lontaran massa korona dari matahari menghantam planet kita. Terdapat aurora berwarna-warni yang lebih terang dari bulan dan berbagai mesin telegraf gagal dan beberapa terbakar. Jika peristiwa serupa terjadi sekarang seluruh jaringan listrik dan komunikasi kita dapat padam dalam sekejap. Sampah luar angkasa adalah benda buatan manusia yang mengorbit bumi, di mana benda-benda tersebut sudah tidak lagi berguna. Bahkan, para ilmuwan memperkirakan saat ini ada sekitar 500.000 keping sampah luar angkasa, termasuk pecahan roket, satelit, serta benda sehari-hari yang dijatuhkan selama pembangunan stasiun luar angkasa internasional. Terletak di planet Mars, tepatnya wilayah pegunungan Tarsis, Olympus Mons merupakan gunung tertinggi di tata surya kita. Dibandingkan dengan Everest, Olympus Mons memiliki tinggi sekitar 21.900 meter atau hampir 3 kali lipat dari Gunung Everest di bumi. Pada dasarnya, Olympus Mons dan gunung-gunung di Mars memang sangat tinggi. Ini karena, Mars tidak memiliki lempeng tektonik seperti bumi. Alhasil, ketika meletus pun, lava tidak mengalir kemana-mana dan hanya berkumpul di satu tempat. Nah, lava hasil letusan ini kemudian mengeras dan membuat Olympus Mons jadi semakin tinggi.